COVID-19, Karma Pilkada DKI 2017, ditulis oleh Panjat H di siwa.com. Hai, bertemu lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Virus corona yang menyebabkan wabah penyakit yang dinamai COVID-19 ini memang dahsyat. Seluruh bumi dibuat bergetar. Amerika Serikat, negara yang paling maju saat ini, tampaknya paling menderita. Data terakhir pemerintah Amerika Serikat mencatat adanya 468.566 kasus positif COVID-19 di negaranya. Sedangkan jumlah kematian hingga saat ini di negaranya di Donald Trump itu sudah mencapai 16.000, tertinggi di dunia, melewati Cina yang merupakan titik penyebaran pertama. Tapi sungguh tak dinyana, virus corona atau COVID-19 ini jauh lebih mengerikan karena menular dari manusia ke manusia dengan cepat. Penularannya yang paling utama lewat droplet, kontak fisik dengan orang yang sudah positif, dan juga kontak dengan benda-benda yang sudah dilekati oleh virus corona. Maka sangat penting untuk kita sering-sering mencuci tangan pakai sabun, hand soap, dan hand sanitizer. Jangan pula lupa untuk selalu menggunakan masker jika di luar rumah dan jaga jarak dengan orang lain. Per 10 April 2020 di Indonesia tercatat sebanyak 3.512 kasus positif COVID-19 yang tersebar di 34 provinsi. DKI Jakarta menjadi daerah yang paling banyak terjadi penularan wabah ini. Berdasarkan data terakhir dari corona.jakarta.go.id, di ibu kota ini ada sebanyak 1.810 yang positif, yang menjalani perawatan 1.139 orang, sembuh 82, meninggal 156, dan isolasi mandiri 433. Gubernur sendiri secara sepihak mengumumkan per Maret 2019 ada 283 warganya yang meninggal oleh COVID-19 ini. Tentu ada banyak faktor yang menjadikan kota metropolitan ini sebagai tempat penularan yang tertinggi. Sebagai pintu gerbang utama negeri ini, setiap hari ada banyak orang dari mancanegara yang masuk lewat Bandara Soekarno-Hatta, termasuk mereka-mereka yang datang dari Cina atau negara-negara yang sudah terpapar. Sialnya, awal-awalnya tidak dilakukan antisipasi yang sangat ketat dan serius dalam kasus ini. Padahal, ketika situasi di Wuhan, Cina sudah sangat mencekam pada akhir 2019, kita mestinya sudah waspada tingkat tinggi. Arus orang-orang yang baru datang dari luar negeri termasuk Cina hanya diberlakukan sesuai standar baku. Barulah setelah makin banyak yang terpapar, segala cara pun dilakukan untuk menangkalnya. Tapi, apa hendak dikata, wabah ini sudah kadung menyebar. Ditambah lagi sikap ngeyel dan bodoh oknum kepala daerah yang kerap membuat kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif dan malah berpotensi mempercepat penularan wabah ini dari orang ke orang. Misalnya, peraturan mendadak membatasi banyak angkutan umum yang membuat penumpukan massa. Ada lagi aksi pembagian masker gratis yang membuat banyak warga berebut, jual sembako murah, kongres salah satu parpol, dan lain-lain. Dan yang paling anyar adalah menumpuk puluhan wartawan di Balai Kota Rabu 8 April 2020 lalu. COVID-19 ibarat telah menjadi hantu bagi banyak orang. Orang-orang yang tadinya sok berani dan menganggap sepi virus corona ini saat ini pasti sudah mingkem 1000 bahasa. Tidak lagi tampak aksi ngotot memprotes himbauan pemerintah dan agawaman agar untuk sementara menunda penggunaan tempat-tempat ibadah. Memang sih masih saja ada yang ngeyel, tetapi begitulah manusia, ada saja yang bodoh dan keras kepala. Peristiwa di sebuah masjid di Kebun Jeruk, Jakarta Barat beberapa waktu lalu seolah menegaskan bahwa pada saat ini berkumpul tanpa jarak sangat beresiko. Dan memang ada 3 orang dari ratusan jamaah yang hadir pada saat itu positif COVID-19. Sementara 70 orang lebih akhirnya diisolasi ke Wisma Atlet Kemayoran. Untunglah mereka patuh, artinya sudah ada kesadaran betapa bahayanya COVID-19 ini. Bahaya virus corona ini tidak lantas hilang meskipun pengidapnya sudah meninggal dunia. Jenazahnya tetap mengandung virus, maka jenazah seperti ini harus diperlakukan dengan sangat khusus dan ekstra hati-hati. Petugas yang mengurusnya harus mengenakan APD atau alat perlindungan diri. Jenazah harus dibungkus plastik tebal dan rapat, tidak ada setitik celah pun. Penguburannya pun sama ketatnya dan tidak perlu dihadiri banyak orang.
hanya rohaniwan dan keluarga dekat 2-3 orang. Banyaknya korban COVID-19 di DKI saat ini mau tak mau membawa ingatan ke Pilkada 2017 lalu, di mana pada waktu itu ayat dan mayat pun dimainkan. Yang lebih menyedihkan adalah ketika ramai ancaman tidak akan mengadakan ritual keagamaan bagi jenazah warga atau keluarganya yang mendukung salah satu pasangan cagup. Beruntunglah sebab kini jenazah COVID-19 masih dapat didoakan sekalipun sudah dengan banyak pembatasan. Kita tidak hendak mengatakan bahwa COVID-19 yang paling dahsyat menerjang DKI ini sebagai karma pilkada yang brutal itu. Sebab tanpa main-mainkan mayat pun, virus ini tetap datang juga, apalagi bukan hanya melanda Jakarta toh, tetapi seluruh dunia. Yang kita ingin sampaikan di sini adalah janganlah sekali-kali membawa-bawa isu mayat tidak pada tempatnya. Dulu ada yang mengancam tidak akan menyolatkan mayat pendukung salah satu cagup. Mungkin oknum-oknum tersebut pada waktu itu tersenyum puas sebab berhasil menakuti banyak orang sehingga menuruti arahan mereka. Tetapi sekarang ini bukan tidak mungkin mereka atau keluarga mereka ada yang meninggal terkena COVID-19 ini. Bisa saja mereka sekarang menyesali ulahnya itu dan mudah-mudahan saja sadar dan bertobat sehingga tidak pernah lagi mempermainkan mayat dan ayat untuk tujuan politik. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar di bawah, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siber.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.